Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, Ibu akan mereview kembali materi PKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu ya lagu Garuda Pancasila dan bagaimanakah bunyi Pancasila. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sekarang bagaimanakah bunyi Pancasila? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Negara kita adalah negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Keberagaman sosial itu sendiri antara lain ada keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Tentunya semua ini memerlukan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar tercipta keutuhan NKRI, agar masyarakatnya aman, damai, sejahtera, saling menghargai, saling menghormati, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dia lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Burung Garuda memiliki simbol pada sepasang sayapnya menunjukkan angka 17. Angka 17 ini merupakan tanggal dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17. Nah, pada ekornya, ekor burung Garuda berjumlah 8. 8 ini menunjukkan bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus. Nah, kemudian bulunya menunjukkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 19 pada jumlah bulu di bagian bawah perisai, dan pada lehernya berjumlah 45. Ini berarti menunjukkan tahun 1945. Nah, perisai pada burung Garuda menunjukkan simbol dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, teman-teman bisa melihat ada beberapa simbol yang terdapat pada perisai burung Garuda. Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima ini adalah padi dan kapas. Nah, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas satu persatu. Penerapan Pancasila, sila yang pertama yaitu contohnya 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama. Dan yang keempat,
saling menghormati kebebasan beragama. Sila pertama ini intinya berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan agama. Ya, jadi teman-teman, kita harus saling menghormati jika agama kita berbeda dengan orang lain. Tidak masalah, kita tetap harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita harus saling menghormati, tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh mengejek agama lain. Kita berikan kebebasan mereka menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, penerapan yang bisa teman-teman lakukan antara lain adalah mendirikan sholat 5 waktu. Nah, kemudian apalagi? Berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzakat, ya, dan amal soleh lainnya. Sholat duha juga jangan lupa. Insya Allah itu dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya teman-teman berarti sudah menerapkan Pancasila, sila pertama. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya berhubungan dengan kemanusiaan, berhubungan dengan hak dan kewajiban, berhubungan dengan tolong menolong. Nah, itu kata kuncinya ya. Bagaimana contoh penerapannya? Yang pertama, contohnya mengakui persamaan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memberikan pendapat, dan masih banyak lagi. Pada kondisi pandemi saat ini, tentunya di antara masyarakat Indonesia ada yang terdampak COVID-19, ya, ada yang terkena penyakit corona, ada juga yang terdampak secara ekonomi. Tentunya mereka semuanya sangat membutuhkan perhatian kita bersama, dan kita berusaha untuk saling tolong menolong, saling membantu, ya, bukan mengejek orang yang sudah kena sakit, karena yang sakit itu bukan aib, ya, tapi sudah takdir dari Allah. Nah, bagaimana cara kita membantunya? Kita bisa memberikan bantuan berupa makanan, bisa juga dalam bentuk uang yang nanti akan dikoordinir, ya, untuk membantu si penderita untuk meringankan bebannya. Ya. Kemudian untuk yang terdampak secara ekonomi itu juga bisa kita bagi perhatian kita, ya, misalnya dengan kita membeli produk-produk mereka, ya, dengan usahanya kita bantu sedemikian rupa. Penerapan Pancasila sila kedua berikutnya adalah kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, ya, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, kalau kita menyakiti orang lain dan menganiaya orang lain berarti kita tidak mengamalkan Pancasila sila kedua, ya, karena itu tidak boleh, ya, Kak, ya, tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia? Ya, contoh penerapan dari sila ketiga ini adalah kita menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian dengan kita cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, contohnya apa? Contohnya teman-teman bangga ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya, saat hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah belajar lagu Satu Nusa Satu Bangsa dalam rangka keberagaman. Kita juga belajar mengenal notasi musik lagu Garuda Pancasila. Nah, itu adalah bagian dari kita cinta pada tanah air dan bangsa. Dengan kita belajar lagu-lagu wajib nasional maupun lagu daerah, berarti kita ikut mengamalkan Pancasila sila ketiga. Apalagi contohnya? Ya, kita bangga menggunakan pakaian batik. Kemudian kita juga bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, itu semua adalah wujud penerapan Pancasila sila ketiga. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan. Agar negara kita tetap utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjaga persatuan ini juga kita jaga mulai dari keluarga terdekat, di keluarga kecil kita, kemudian dengan tetangga, juga masyarakat, ya, kita tetap bersatu. Jadi tidak boleh antara adik dengan kakak itu berkelahi, berarti tidak menjaga persatuan. Ada semboyan yang sangat bagus sekali dalam
persatuan dan kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul sekali, sila keempat ini berhubungan dengan musyawarah. Maka contoh penerapannya adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, setelah musyawarah dilaksanakan, maka kita harus menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Dalam hal musyawarah tentunya teman-teman pernah melakukannya ya. Sebelum pandemi ini teman-teman pernah melakukan pemilihan ketua kelas di kelas ya. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, ketika ketua kelas sudah terpilih, maka teman-teman harus menerima dan melaksanakan keputusan bersama ya. Walaupun mungkin bisa jadi hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, tetapi kita harus ikhlas dan lapang dada menerima keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah. Contoh pelaksanaan sila keempat berikutnya adalah Indonesia selalu mengadakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota legislatif, anggota DPR di tingkat pusat, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kota atau kabupaten, dan memilih DPD. Nah, sebentar lagi di Kota Tangerang Selatan juga akan diadakan pilkada. Ya, sudah keluar nomor para paslon. Tentunya setiap orang memiliki pilihan tersendiri. Nah, satu sama lain kita tidak boleh saling menghujat. Semua memiliki pilihan masing-masing dan kita harus saling menghargai serta menghormati. Ya, berikutnya yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, contoh penerapannya adalah kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, harus selaras. Tidak hanya kita meminta hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Berikutnya, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersikap boros. Nah, ini salah satunya kita dianjurkan untuk rajin menabung. Agar apa? Agar berguna di masa depan. Nah, ketika kita menabung, maka kita bersikap tidak boros ya, karena kita sisihkan uang yang kita miliki untuk hal yang bermanfaat, tidak mubazir. Berikutnya, kita juga harus bekerja keras. Contohnya di masa pandemi ini, teman-teman harus rajin belajar. Meskipun belajar di rumah ya, walau pandemi maupun tidak pandemi, sebagai seorang siswa, teman-teman kita semua harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ketika teman-teman sudah sungguh-sungguh dalam belajar, maka teman-teman berarti sudah menerapkan Pancasila sila kelima. Nah, berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Ketika teman kita memiliki prestasi, maka kita hargai, kita apresiasi ya. Semoga dengan prestasi yang teman kita miliki bisa menjadi motivasi agar kita pun bisa menjadi orang yang berprestasi. Demikianlah ulasan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.